Kalau ada perlu mau ngomong aja, kan Hmm. kita dekat gitu Hmm. kan, ngapain harus telepon? Hmm. Saya udah pindah, Hmm. dia bilang. Hah? Pindah? Pindah ke mana? Ini sama kakak kamu pindah. Hmm. Ke seberang. Nih saya kasih senter, saya lihat, oh iya senter kayak di Ya, apa kasih di kode. kasih kode gitu kan. Ada senter. Terus ini pinggir saya siapa? Mantul. Pas begitu di senter tuh. Aduh. Kok ini mana Kuburan. kuburan gitu. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak urban, kembali lagi di program yang menurut Roni sendiri ini program yang menyeramkan. Karena kita hadir setiap malam Jumat, yaitu Urban Legend. Yang malam hari ini anak urban, Roni sudah kedatangan salah satu driver ojek online yang dia mau menceritakan kisahnya di saat dia pulang kampung ke daerahnya. Yang jelas dia di sini banyak sekali kejadian yang membuat dia merasa janggal karena dia sering dilihatkan oleh sosok-sosok orang-orang yang sudah meninggal, dan itu terbukti dari semua kejadian yang dia alamin. Dia merasa ketakutan dan dia merasa aneh. Akhirnya malam hari ini di Urban Radio dia mau berbagi cerita bersama kamu anak urban. Jadi buat kamu anak urban yang penasaran dengan sosok narasumber malam hari ini, maka kamu silakan langsung akses saja di www.urban1063fm.com atau bisa melalui gelombang frekuensi kami di 106,3 FM. Dan tidak berlama-lama kita langsung kenalan saja bersama narasumber malam hari ini, yaitu Kang Hendra. Selamat malam Kang Hendra. Selamat malam. Luar biasa sudah menggunakan jaket kebanggaannya untuk mencari nafkah ya. Iya betul. Jadi kesibukan sekarang apa aja nih Kang Hendra? Kesibukan sehari-hari saya sebagai driver ojol di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Berarti kalau misalnya anak urban yang menemukan sosok Kang Hendra nih ya, lihat itu nanti bakal ketemu. Jadi Kang Hendra ini sering nongkrong di mana aja Kang? Sekitaran mana di Bandung? Sekitaran Burangrang, Talaga Bodas, Lodaya, daerah sekitaran itu. situ. Jadi anak urban Kang Hendra ini sehari-harinya hanya sebagai driver ojol, tapi ternyata di balik jaketnya dia banyak sekali cerita-cerita mistis. Jadi gimana nih pertama kali mengirimkan cerita ke Urban Radio dan akhirnya Kang Hendra mau bercerita. Jadi apa nih yang Kang Hendra alamin? Alamin tuh tentang masalah waktu liburan ke kampung, tentang masalah ya mancing di sungai, konon katanya itu sungainya itu angker gitu. Angker. Iya. Tapi Kang Hendra emang asli dari daerah situ? Asli. Waktu kecil iya, lahir di situ asli. Oke. Emang hobi mancing? Hobi mancing. Oke. Terus dilakuinnya siang apa? Malam. Oh malam? Mancingnya malam. Malam berarti mancing di sungai malam-malam hari gitu ya? Iya betul. Nah itu apa nih yang kejadiannya nih pas Kang Hendra tiba-tiba mancing di situ? Jadi dulu tuh sekitar tahun 2020 ya. Kalau nggak salah. Sebelum COVID berarti? Iya. Oke. Pas COVID dah. Oh pas COVID. Okay. Nah, saya sama keluarga tuh pulang kampung, liburan lah istilahnya. Pulang kampung, okay. Liburan. Nah, ketika saya sampai di sana tuh sore-sore itu kakak sama saudara saya tuh udah siap-siap untuk berangkat mancing lah. Menyiapin alat pancing gitu kan. Alat pancingnya udah siap. Nah saya nanya, mau kemana? Nanti malam jam 7, kalau nggak jam 7 jam 8 mau berangkat mancing katanya. Okay. Kalau gitu saya ikut, saya bilang kan ke kakak sama saudara saya. Oh ikut, ya udah ayo. Nah singkat cerita kita lah berangkat. Okay. Kita berangkat.
Itu jam berapa kira-kira, Kang? Sekitar jam 8 lah. 8 malam. Habis Isya. Habis Isya. Okay. Habis Isya. Kita berangkat. Kita berangkat ke sungai. Kita mau jalan-jalan setapak gitulah, lewatin kebun, sawah gitu kan. Nah, kurang lebih kita udah sampai ke tempat tujuan. Nah, kita sambil nyiapin pancing tuh kita canda tawa lah. Oke. Nggak ada apa, awal-awal mualanya nggak ada istilah kita curiga apa-apa kan, nggak ada, kita biasa. Nah, setelah itu kita biasalah masang umpan, kita masih itu tuh ada jaraknya lah. Ya. Dari jarak saya ke saudara saya ke kakak saya tuh ada beberapa meter gitu kan. Kita masing-masing. Nah, sekitar jam 11. Jam 11 malam itu saudara saya bikin kopi. Bikin kopi. Biasa buat menemani. Nungguin ikan lah. Iya, biar nggak ngantuk lah. Ya, betul. Nah, sambil saya masang umpan, itu kakak saya nawarin. Dra, minum kopi enggak? Bikin kopi enggak? Saya bilang, tunggulah. Saya tanggung ini. Nah, saya beres ngomong gitu, kakak saya bilang, Dra, kakak mau pindah tempat. Jangan terlalu dekat lah, biar agak jauhan dikit. Jauhan dikit. Nah, pas saya udah masukin umpan lah ke sungai itu, saudara saya tuh nggak tahu, nggak bilang lah. Nggak bilang tuh ngomong pergi tuh nggak bilang. Berarti posisinya ada di sebelah kiri Kang Hendra. Iya, sebelah kiri. Nah, dia itu mau perginya nggak bilang. Tiba-tiba dia pergi aja begitu aja. Saya lirik ke sebelah kiri itu masih ada. Nah, dikirain tuh itu saudara ya. Itu masih ada. Nah, kebetulan kan di pinggir saya tuh deket pohon pisang. Pohon pisang tuh kayak ada yang gimana ya? Oh, yang gerakin. Gerakin kencang gitu kan, kencang. Saya bilang, mungkin saudara saya apa gimana soalnya. Jahil. Soalnya saya lihat ke pinggir, ke kiri saya itu ada saudara saya. Nah, mulai di situ saya udah mulai agak curiga lah, aneh gitu kan. Kok angin tuh tiba-tiba besar ya. Biasa enggak ada angin, besar angin tuh. Nah, di situ saya udah mulai agak aneh kan, aduh gimana ini, tapi saya positif thinking aja kan, positif thinking. Lama kelamaan itu ada yang nimpuk, kayak yang apa? Lempar batu. Lempar, padahal itu pisang gitu kan. Itu pisang, yang lemparin itu pisang. Saya bilang ke saudara saya, udah diem kamu jangan jahil, gitu kan. Udah malam masa kamu jahil, usil. Nah, saya nggak curiga itu sosok. Sosok itu saya taunya itu adik saudara itu. Saudara. Nah, pas saya itu dapat ikan lele ya, kalau di kampung tuh banyak kan ikan lele ya, kalau di sungai. Betul. Dapat ikan lele, masukin lah ke kantong gitu kan. Nah, tempatnya itu kan, ke tempatnya itu. Nah, pas begitu saya masing umpan lagi, saya bilang ke saudara, Kak, mana tuh kopi, saya mau bikin kopi. Tuh. Udah beberapa kali itu saudara saya nggak ngejawab gitu kan. Terus beberapa kali nggak ngomong-ngomong, mungkin saya pikiran mungkin dia lagi fokus, apa nggak kedengeran gitu kan. Udahlah, lama kelamaan tuh HP saya bunyi. Loh, kok ini yang nelpon saudara saya? Yang di pinggir. Saya bilang ke saudara saya, kalau mau ngomong gak usah lewat telepon, ngomong aja, kita kan deketan gitu kan. Kok nggak ngejawab. Nah, saya lihat ke seberang sungai, seberang sungai itu ada center. Ada center kan? Ada center. Saya pikir itu apa orang-orang yang sama kayak saya lah, mancing gitu kan. Pikiran saya positif thinking aja. Itu tuh orang yang mancing. Pikiran orang mancing aja. Tapi lama-kelamaan kok nelpon terus. Ya, saya sambil gimana ya pikirannya nggak karuan. Saya angkat aja lah telepon. Saya marahin tuh saudara saya. Ngapain kamu telepon? Padahal di pinggir. Iya. Kalau ada perlu mau ngomong aja, kan kita dekat gitu kan. Ngapain harus telepon? Saya udah pindah. Dia bilang, hah? Pindah kemana? Ini sama kakak kamu pindah ke seberang. Nih saya kasih center, saya lihat, oh iya center kayak di apa? Kasih kode. Kasih kode gitu kan. Ada center. Terus ini pinggir saya siapa? Gak ada siapa. Coba fotoin. Saya fotoin lah. Nah, saya kirimin ke saudara saya. Itu yang
dapat ke saudara saya. Yang dilihatnya? Yang dilihatnya itu apa? Pohon pisang. Oh. Padahal saya wujudnya itu saudara saya. Lagi mancing. Wow. Terus? Nah begitu itu saya begitu ini bergagas kan. Begitu ketahuan itu bergagas. Langsung saya nyamperin ke saudara saya sama kakak saya. Pindah tempat lah. Nah, saya cerita. Tapi orang yang di pinggirnya? Masih ada. Gak ngilang? Enggak. Masih ada. Oh jadi pas pergi itu dia masih mancing aja? Mancing aja. Saya sangut-sangut juga jawab panggil-panggil dia cuek aja. Kayak patung aja. Kayak patung tuh gimana patung? Tapi sosok mukanya saudara? Enggak, kan dia pakai sweater yang ada kupluknya itu. Hoodie. Okay. Yang ada sweater tapi ada ininya kan. Ada kupluknya. Ada kupluknya itu. Enggak kelihatan, cuman percisnya aja kayak mancing. Kayak saudara saya lagi gitu aja. Dari segi bajunya, celananya. Sama banget. Sama aja percis. Terus pas pergi dia masih diam aja sih? Diam di situ. Nah. Wah, anak urban ini tuh cerita singkat dari Kang Hendra luar biasa sekali ya. Bikin bulu kuduk berdiri nih. Tapi anak urban, buat kamu yang penasaran sekali lagi kalian langsung akses aja di www.urban1063fm.com. Yang penasaran sosoknya seperti apa, dan biar tidak berlama-lama kita dengarkan secara detail cerita dari Kang Hendra yang sering dinampakkan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Inilah anak urban, awal kisah dari Kang Hendra. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hendra. Pekerjaan saya sebagai driver ojol. Nah, di daerah Bandung. Nah, sekitar tahun 2020 saya itu liburan ke sebuah desa yang kampung pribadi saya. Setelah sampai ke sana sore-sore itu kakak saya sama saudara saya itu lagi nyiapin alat pancing untuk mancing. Nah, kurang lebih jam 8 malam saya berangkatlah sama kakak saya bertiga ke tempat pancing, ke sungai lah. Biasanya kalau di kampung tuh sungai kan. Ke sungai. Nah, di situ kita setelah sampai di sungai, di situ kita bikin persiapin alat pancing. Umpan gitu kan, kayak joran, siap-siap joran kayak gitu. Nah, nggak selang lama kita masing-masing cari spot yang enak. Di situ kan, cari spot yang enak. Setelah itu kita masing-masing fokus untuk mancing. Mancing fokus. Kurang lebih jam 11 malam itu kakak saya tuh bikin kopi. Bikin kopi. Nah di situ kakak saya tuh nawarin kopi buat saya. Cuman saya itu lagi fokus masang umpan. Jadi begitu kakak saya bilang, "Ra, ini mau bikin kopi." Saya bilang, "Nanti dulu, saya lagi fokus bikin kopi." Bikin umpan gitu kan, bikin umpan. Nah, setelah saya bikin umpan, nah kakak saya pergi, kakak ipar saya pergi pindah tempat lah. Saudara saya ikut ke kakak saya, cuman nggak bilang. Nggak bilang. Kakak saya tuh saudara saya tuh pergi, ikut ke kakak saya, cuman nggak bilang perginya, nggak bilang pergi. Nah, begitu udah masang umpan, biasa saya seperti biasalah mancing. Saya ke saudara saya bilang, "Mana tuh kopi?" Saya bilang, "Anang ya, ada namanya Anang kan." "Nang, mana kopi? Saya mau bikin kopi." Dia tuh seberapa kali saya tanya, nggak ngejawab-jawab, nggak ngejawab-jawab. Padahal di pinggir. Iya, padahal dia tuh berapa meter lah jaraknya gitu kan, berapa meter. Nah, saya kan biasa nyandar di pohon pisang itu kan. Nah, setelah itu dia itu nggak ngejawab-jawab, itu saya udah mulai aneh nih. Tapi positif thinking saya, positif thinking udah biasa aja lah gitu kan. Sama kelamaan kok aneh. Anehnya kenapa? Tuh pohon pisang tiba-tiba yang di belakang saya tuh kayak yang ada yang goyang-goyang gitu kan. Iya. Makin dini tuh makin keras. Itu berarti jam berapa Kang Hendra? Kurang lebih itu tengah malam ya. Saya jam 12-an lah. Jam 12-an satuan lah ya. Itu tiba-tiba itu wah
kencang, makin kencang. Nah saya bilang ke saudara saya, udahlah sesama saudara kok kamu iseng jahil, jangan gitulah, saya kan penakut orangnya, saya bilang gitu ke saudara saya. Tapi saudara saya tuh cuek, kayak patung. Ya diam aja gitu. Diam aja, nggak ngomong, nggak ketawa, jangan kan kayak gitu, gerak pun nggak dia. Nggak. Nah dari situ tuh angin tiba-tiba angin tuh kencang gitu kan, wah kencang. Nah di situ saya mulai pikiran tuh udah aneh lah, nggak karuan di situ. Aduh, kok ini saudara saya dipanggil nggak jawab gitu kita. Tapi dia fokus kayak patung aja gitu kan. Aduh. Tapi itu kelihatan ada tempat alat pancingnya. Ada. Komplit gitu. Komplit, dia kan selalu kalau mancing dia selalu gendong tas. Oke. Buat bekal kayak minum kopi gitu kan. Iya, nasi yang gitu-gitu ya kalau mancing dulu. Iya, kayak gitu. Ya. Saya bilang, kok ini nggak ada nyaut-nyautnya, dipanggil-panggil kan. Nah saya pas begitu itu tuh ada yang di pohon pisang tuh kayak ada yang lemparin saya, ada yang lempar gitu. Saya bilang, diamlah, jangan jahil, saya bilang gitu kan ke saudara saya. Saya orangnya penakut, dia tuh tetap aja fokus ke pancingan gitu kan, ke sungai fokus kan. Kita kan nggak begitu lihat muka kan, namanya di sungai gelap kan. Jika kita ngefokus gitu kan, udahlah diam. Lama kelamaan itu saudara saya nelpon. Saya bilang, loh kok deket gini kok nelpon gitu kan. Saya bilang, ngapain nelpon? Deket begini langsung aja ngomong, kalau ada perlu, ada butuh apa kamu ngomong aja langsung gitu kan, gak usah nelpon. Saya reject. Gak lama nelpon lagi. Beberapa kali, padahal pinggir. Beberapa kali itu dia nelpon. Nah lama kelamaan saya kesel kan, bunyi terus HP. Saya angkat. Ngapain kamu dekat-dekat kau nelpon? Dekat dari mana? Dia jawab, dia ngomong, dekat dari mana? Saya dekat kakak kamu kok. Saya dekat kakak kamu. Nih saya lihat, emang ada senter kan? Di seberang sungai itu ada senter. Pikiran saya itu, mungkin dia yang mancing. Yang orang lain lah yang mancing gitu kan. Taunya itu kakak saya sama saudara saya yang bawa senter. Nah di situ saya udah mulai panik nih. Wah nggak karuan gitu kan. Nah saya ngobrol, nih saya fotoin lah. Kalau nggak percaya kamu ya, saya fotoin. Ini kamu ini. Saya fotoin. Nah terkirimlah sama dia. Pas begitu dia buka WA, dia buka, itu yang kelihatan bukan orang, tapi pohon pisang. Mana? Ini saya. Ini kakak kamu ada di saya. Nah, dia lah di telepon tuh dikasihin ke kakak saya. Udah Ndra, kamu pindah posisi dari situ, cepetan. Ini di sini ada Anang, ada saudara kita. Bukan, itu bukan. Anang itu sama AA di sini. Kata kakak saya kayak gitu. Ya udah sok cepetan beres-beres kamu. Saya beres-beres lah. Beres-beres, saya panggil tuh si Anang itu, yang di pinggir saya itu panggil, ayo Nang pindah yuk, kata kakak saya pindah. Saya nggak ngeh gitu kan, nggak fokus, disangkanya itu benar kakak saya, saudara gitu kan. Udah ayo pindah. Dia bilang gimana ya, nggak ngejawab, kayak patung aja gimana. Diem aja gini. Wow. Itu dia tuh di pinggir kayak bambu kan, kalau di sungai itu bambu kan. Pinggir gitu. Gawir lah. Ya kayak gitu dia. Gawir. Diam aja. Ayo udahlah saya cuekin aja. Pergilah saya ke tempat kakak saya. Ya agak lumayan ya, agak jauh, harus nyebrang juga sungai kan. Pakai jembatan bambu. Ya kayak gitu kan. Ya, saya bilang, yang tadi di situ siapa? Yang mana? Yang tadi di tempat pertama AA di situ. Itu berarti ngobrol sama kakak. Kakak asli itu. Anangnya ada di situ. Ada. Wow. Kata Anang, saya mau begitu beres bikin kopi, kata saudara saya ya, begitu beres bikin kopi saya mau langsung ikut sama kakak kamu. Kenapa kamu nggak manggil saya atau nggak ngomong ke saya? Saya beberapa kali ngomong ke kamu, kamunya nggak ngejawab, kata saudara saya. Padahal saya nggak tahu dia ngomong, nggak tahu dia ngomong. Nah, ya udahlah kata kakak, udah jangan punya pikiran macam-macam, positif thinking aja. Kita fokus ke mancing aja, kata kakak saya. Tapi tetap pikiran saya tuh nggak enak. Pikiran saya nggak enak tetap, merasa ada gimana gitu kan. Jadi selalu di situ saya terus deketin kakak aja. Berarti pas Kang Hendra pergi tuh yang menyerupai sosok Anang itu masih di situ? Masih di situ ada.
Jadi nggak kemana-mana tuh? Enggak. Jadi Kang Hendra pasti kan maju tuh ngeliat ke belakang tuh. Posisinya dia masih mancing gitu. Mancing gini. Saya kan lihat di lewatnya tuh di belakangin dia kan. Iya. Dia kan namanya galangan sawah lah kalau orang Sunda. Kalau Sunda galangan sawah kan. Jadi kan susah lewatnya kan. Otomatis saya ngelangkahin dia kan. Tapi nggak ada ngerasain apa-apa. Enggak. Tapi dia fokus aja. Kayak patung gitu. Kayak patung. Saya pikir biarin lah. Saya kan belum ketemu sama anangnya kan. Tapi pas sudah ketemu Anang berarti yang tadi siapa? Ya itu saya. Wah, luar biasa anak urban. Tahan dulu Kang Hendra, nanti kita sambung lagi dengan cerita yang lebih menyeramkan dari Kang Hendra yang dialami. Tapi luar biasa anak urban, Kang Hendra di sini berani untuk bercerita dan berbagi kisahnya bersama kamu anak urban. Anak urban jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban kembali lagi di segmen kedua masih di Urban Legend. Ini masih bersama Kang Hendra yang bercerita tadi ada sosok saudaranya menyerupai saudaranya yang notabene Kang Hendra tidak menyadari bahwa saudaranya itu padahal sudah pergi jauh di tempat Kang Hendra pertama mancing, tapi alhasil sosok ini hanya diam saja, terpaku dan tidak menjawab sedikit pun. Tapi akhirnya Kang Hendra meninggalkan si sosok ini untuk pergi, dan yang luar biasanya setelah Kang Hendra memoto pakai handphone itu yang dilihat hanya pohon pisang, tapi di mata Kang Hendra sendiri itu adalah sosok yang menyerupai saudaranya. Yang kita tidak bisa dipungkiri bahwa anak urban bahwa salah satu salah satu yang bisa menempel dengan hal-hal gaib itu contohnya kayak air, sungai atau air ini bisa dibilang sebagai gerbangnya alam gaib yang menjadi alur jalannya si makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Dan biasanya kalau misalkan kita melihat si sosok itu, ya katanya ya, kata mitos kata orang dulu, kalau orang mancing tengah malam dan melihat sosok tak kasat mata, biasanya mancingnya bakal banyak sekali ikan. Seperti itu. Penasaran seperti apa ceritanya anak urban? Kita buktikan dan kita tanyakan kepada Kang Hendra. Kang Hendra, kita lanjut. Siap. Setelah Kang Hendra pindah dan dikonfirmasi kepada kakak Kang Hendra bahwasanya kakak Kang Hendra sudah lama tuh meninggalkan di tempat pancing yang pertama. Iya. Nah, pas dikonfirmasi Kang Anang ini nih saudaranya Kang Hendra padahal sudah nggak ada di situ ya? Iya, udah nggak ada. Di situ. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol lanjut kemana nih? Nah, dari situ kita pindah tempat. Oke. Pindah lokasi lah ya, nggak jauh dari situ lah ya, nggak jauh dari situ, kita agak jauhan dikit. Nah, kita biasa, saya Anang itu selalu sendiri. Oke. Saya selalu nempel sama kakak saya karena kejadian tadi kan. Nah, gara-gara kejadian itu. Nah, nempel. Posisinya tuh kakak saya di tengah, saya di pinggir sebelah kanan, Anang sebelah kiri, saudara saya sebelah kiri. Nah, berarti bertiga biasa. Kita mancing berdekatan sekarang. Ya. Cuman Anang aja yang agak misah dikit lah ya, agak jauh dikit. Nah, paling 5 meter. Ya sekitar segituan lah. Saya tuh posisinya enak nih, spot enak. Enak. Dapatan terus di situ saya. Dapatan di situ. Nah, kakak saya bilang, "Dra, jangan punya pikiran positif. Negatif aja. Jangan pikiran negatif. Okay. Positif thinking aja. Happy lah pokoknya. Ya, happy aja, bawa happy aja. Emang kamu kemana? Saya mau pindah dulu sebelah sana dikit." Kata kakak. Pindah lagi nih. Jangan terlalu dekat. Biar makin banyak ikannya. Iya, positif thinking aja. Iya. Nah, saya fokus aja. Saya takut ada kedengaran suara apa atau lihat-lihat yang lain-lain, yang macam-macam. Saya cuekin. Saya nyanyi-nyanyi aja biasa. Nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, saya fokus nih, nggak supaya mata saya tuh fokus ke sungai kan. Ya. Fokus aja saya tuh. Ini apa? Kumpul-kumpul. Iya. Kumpul-kumpul tuh fokus aja. Tiba-tiba kakak saya tuh banyak teriak-teriak sama Anang. Anang sama kakak saya tuh teriak, "Wah, di sini banyak spotnya, bagus." Oke. Bagus. Begitu
kakak saya pergi itu kan, wah dia tuh rame, fokus, banyak ikannya di sini. Nah, coba apa yang saya dapat di situ? Apa tuh? Bukan ikan yang saya dapat. Pas begitu saya nengak ke atas, ya kan otomatis tunggul nih. Iya, nengak ke atas gitu. Tiba-tiba yang depan saya apa? Kakek pemancing. Ya saya pikir kayak gitu, dikirain tuh bener kakek pemancing gitu kan. Saya tanya tuh, kek ngapain? Ya mancing lah sama seperti kamu gitu. Oh ngejawab dia? Dia ngejawab dia biasa dia cuman wajahnya serem lah. Gimana lah kayak kakek keriput kan? Sama siapa kesini? Ya sendiri aja kakek mah biasa gitu. Tiap malam juga kakek mah di sini nggak kemana-mana. Tiap hari di sini. Kayak mau kopi nggak? Saya tawarin. Nggak. Pokok rokok. Kalau ada mah gudang garam merah. Kalau nggak, kalau apa? Linting Oh bako. Cap cowboy. Ya bako. Nggak punya kayak ada juga jarum coklat. Saya bilang gitu kan, jarum coklat. Nggak suka dia bilang. Saya biasa aja sharing Ya ngobrol. Nggak curiga. Okay. Sama siapa kesini kayak sendiri. Cuman biasa mah kakek mah di sini aja. Biasa lewat jam 12 kakek pasti ada di sini. Oh, dia bilang, dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Ya udah kek, saya temenin sini. Jangan. Dia bilang jangan. Nanti kalian kalau kamu diam di sini depan kakek, kamu pasti sial. Oke. Ya udah kamu pergi. Ya udah. Singkat nih ya. Saya pergi ya. Nyamperin ke kakak sama ke saudara saya. Saya bilang, sama ke saudara, Nang, apa? Saya mah heran sama kakek-kakek. Emang kenapa? Kakek-kakek itu di depan saya yang tadi, dia itu sendirian mancing. Setiap malam dia bilang suka kesini gitu kan. Suka kesini itu tiap malam. Oh itu mah jangan heran, jangan aneh kamu. Itu mah tiap hari di situ. Emang siapa? Orang? Bukan. Itu penunggu di sini. Wow. Loh, saya kaget tiba-tiba. Kaget di situ saya. Saya udah ke kakak, udah pin cepet-cepet pulang lah. Pingin cepet-cepet pulang. Karena ya takut lah ya. Takut udah 2 kali kejadian kan. 2 kali kejadian saya benar-benar takut itu. Nah kita bergeser Geser. Kita akhirnya menemuin sebuah saung lah. Saung yang di sawah-sawah. Sawah-sawah gitu. Kita istirahat dulu Kita bikin kopi apa. Saya kan takut kan. Udah yuk kita pulang. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk ngobor. Oh lanjut ngobor. Oke. Ngobor puyuh. Gitu, anak kurban ya. Ngobor puyuh. Kita bersih. Burung puyuh ya, burung puyuh. Takutnya anak kurban yang dengerin nggak tahu ya. Iya, burung puyuh ya, burung puyuh. Nah, di situ kita lanjut. Kita bersihin sambil ngopi sambil apa ya. Kita jalan lah ke atas ke kebun situ kan. Oke. Nggak jauh dari sungai itu kan sawah kebun kan. Kita putusin untuk ke kebun. Kebun. Nah, kita bertiga tuh cari apa puyuh biasa senter. Nah, pakai patromak. Enggak, senter. Oh, pakai senter doang. Senter. Wow. Senter. Ngandalin kita senter cuma 2. Saya pakai HP, flash HP. Flash HP. Kita senter. Nah, kakak saya bilang, "Kamu ke sebelah sana ibaratnya apa ya? Kalau di kampung tuh ke kulon tuh barat kayak gitu kan. Kakak saya ke daerah timur gitu kan. Wetan. Ya udah ayo sok. Saya berdua nih ya. Berdua. Saya bilang ke saudara saya, "Sini saya yang bawa senter. Kamu bawa HP saya flash gitu kan." Saya senter. Pas yang fokusnya nyari puyuh, yang nunduk. Ya berarti nunduk. Nunduk kan. Fokus. Tiba-tiba ada cahaya. Cahaya apa ya? Itu kayak mengkilap gitu lah. Kayak kica-kica bukan? Bukan itu kayak Nissan tapi ke senter gitu kan cahayaan kan. Oh iya kan. Kan ada beling-belingnya gitu kan. Benar. Kayak gitu pas begitu di center tuh. Aduh. Ini mana kuburan gitu kan. Saya bilang ke kakak saya. Ke saudara kan kakak saya pisah. Saya bilang ke saudara saya, "Ini kuburan apa?" Dia bilang, "Wah, ini mah kalau diceritain takut saya juga," kata saudara saya. Oke. Emang kenapa? Ya udah kita sambil jalan aja ceritanya. Sambil nyari lah. Ya sambil nyari jalan keluar saya kan. Nah, sambil muter-muter, berapa kali muter. Ke situ lagi ya. Oh dari pertama Kang Hendra. Ke kuburan itu lagi. Berapa kali muter ke kuburan itu lagi. Lu saya heran. Saya bilang, "Ya udah kita ke kanan aja jalannya." Ya udah ayo ke kanan tapi ujung-ujungnya ke kuburan itu lagi. Ke situ lagi. Jadi ketemu makam itu lagi. Iya.
Terus ketemu makan. Nah, udah sekarang gini aja kata saya. Kita berdoa aja sebisa-bisa gitu kan. Ya udah ayo kita berdoa lah. Udah beberapa kali kuriling. Nah, saya nyari kakak saya kan. Saya nyari kakak sampai teriak-teriak kan. Saya juga nyari saya sama saudara saya. Kita saling nyari. Pokoknya mah Kang Hendra jalan kemanapun, ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke kuburan itu. Oke. Saya kasih kode pakai senter biar kakak saya tahu posisi saya di mana kan. Nggak ada balasan. Berarti Kang Hendra di situ benar-benar nggak ada orang, cuma bertiga aja tuh. Bertiga, cuman kakak saya misah. Jadi nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan. Soalnya kan apa kalau ngubur puyuh tuh enaknya habis panen jagung. Betul. Jadi kan karena masih gembur lah si tanahnya. Soalnya terus kan pohon jagung kan pada tinggi-tinggi. Kita kan nggak kelihatan, nggak kelihatan gitu. Terus? Jadi terus begitu saya nyari kakak saya sampai sama nyari saya juga sama padahal saudara. Masih di tempat yang sama. Sama, nggak jauh sebenarnya. Oke, akhirnya saya berdoa sama sama saudara saya. Sama si Anang ini. Oke. Kata saya, Nang kita jalan ke bawah aja yuk. Balik lagi ke sungai yang tadi jalan. Oke, jalan sungai yang mancing. Oke. Sungai, balik lagi. Turunlah kita. Turun. Nah, pas di depan sawah, dikirain tuh kakak saya. Pas di sawah? Di sawah. Oke. Di situ kan ada sungai kan, sungai mata air. Ada yang nyalain senter gitu. Dikirain tuh kakak saya. Lanjut cari ikan. Ya. Nah, saya ikutin lah. Samperin lah. Nyetrum Pak, okay. nyetrum ikan. Saya tanya, loh ini bukan kakak saya. Kata Anang juga ini bukan kakak. Saya tanya, Mang, kan kita kenal ya. Saya kenal sama yang nyetrum itu. Mang, dari kapan di sini? Dari tadi saya bilang. Ngejawab biasa, biasa ngejawab. Dari tadi saya bilang. Sama siapa? Sendirian aja, Mang ngapain sambil lihat air? Kan dia tugasnya air. Oh, ini pintu air. Pintu air. Okay. Iya. Buat ke warga, buat ke warga. Nah, jadi warga tuh ngambil air di situ kan. Nah, saya bilang, kalau orang Sunda beranian lah ya, wanian gitu kan. Oh, wanian. Mang udah biasa cenah. Jam 12, jam 1, jam 2 juga sendiri aja lihat air mah kesini gitu. Oh, saya bilang, banyak enggak Mang nyetrumnya ikannya? Oh, banyak cenah. Mintalah cenah. Ya, dikasih lah. Dikasih. Nah, nggak lama di situ. Saya pulang lah. Pulang sama Anang itu kan, pulang. Ke kebun lagi nyari kakak saya kan, nyari senter, ketemulah. Oke. Ketemu. Akhirnya ketemu sama kakak. Sama kakak nggak jauh dari kuburan itu kuburan yang hamil gitu kan, nggak jauh dari kuburan di situ. Malahan itu kakak saya marah-marah. Kemana aja kamu? Kakak cari-cari, nggak ada gitu kan. Padahal saya di situ nggak jauh muter-muter di situ terus. Saya bilang ke kakak, saya juga nyari kakak. Nyari AA di mana? Juga dari sini dari tadi juga. Oh, jadi Kang Hendra sama nyariin kakak dan kakak Kang Hendra juga sama nyari. Padahal posisinya cuma di situ-situ aja. Tapi benar-benar nggak ketemu aja. Nah, akhirnya pas udah ngobrol. Nah, begitu gitu. Nah, kita ngobrol. Saya ketemu sama itu ikan dari mana? Pertamanya kan. Itu ikan dari mana? Kata kakak saya. Dikasih sama siapa? Tuh sama si Mang siapa? Nama kalau orang di kampung tuh nama panggilannya saya tahu ya, tapi nama aslinya nggak tahu. Nama panggilannya tuh Kang Njut. Siapa? Njut. Oh, Kang Njut. Kang Njut. Nama dari kecilnya mungkin ya. Saya nggak tahu nama aslinya siapa ya. Njut ya. Njut. Mang itu dari Mang Njut itu. Oh gitu ya. Iya. Perasaan Mang itu udah meninggal seminggu yang lalu kata AA saya. Oke. Tapi itu nyetrum justru itu matinya kesetrum sama setruman sendiri. Berarti yang dilihat Kang Hendra itu bukan sosok bener manusia. Bukan. Oh, jadi yang tahu cuman kakak Kang Hendra bahwa si Mang ini udah meninggal. Udah, iya betul. Tapi pas ditanya ngobrol biasa. Percis aja kayak waktu hidupnya kayak gitu. Kelakuan hidupnya kan kayak gitu kan. Iya, sehari-harinya kayak gitu. Terus ikannya biasa normal, ada ikan biasa. Nah, terus pas ketahuan bahwa si Mang udah meninggal, ya saya kaget Ini buktinya ada, saya bilang. Ini ngasih. Itu udah meninggal.
luar biasa. Kakak saya juga sampai, kamu kok banyak kejadian ya? Bilang ke saya kan, kok kamu banyak kejadian yang aneh-aneh? Gitu. Ya nggak tahu, saya bilang ke kakak saya, ya udahlah, ayo kita pulang sambil ngobrol nih kan agak jauh kan ke rumah, sambil ngobrol. Karena burung puyuh itu dapat. Oke, tahan dulu Kang Hendra. Anak Urban luar biasa, bahwasanya ini cerita dari Kang Hendra yang berbagi yang tadi segmen kedua luar biasa ceritanya dari sosok disebut dengan warga di situ, tapi akhirnya pas dijelasin sosok itu sudah meninggal dan Kang Hendra malahan ngobrol sama sosok itu dan dia dikasih ikan karena sosok ini kesibukannya adalah selain menjaga pintu air khusus warga dan juga suka menyetrum. Kalau di kampung itu suka ada nyetrum ikan atau enggak menyetrum belut ya gitu. Tapi pas dijelasin sama kakaknya sendiri bahwa emang ini yang Kang Hendra temuin sosok ini sudah meninggal. Penasaran cerita selanjutnya seperti apa anak Urban? Tetap di stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban, ini adalah segmen terakhir di mana Kang Hendra bakal bercerita hasil dia ngobor dan mancing dan lauknya dikasih sama sosok yang menyerupai seperti itu dan ternyata tetangganya sudah meninggal. Oke, kita lanjut Kang Hendra. Oke. Setelah Kang Hendra kejadian di makam tersebut dan Kang Hendra bersama kakaknya diputer-puter nggak bisa ketemu dan akhirnya ketemu, lalu pulanglah kita ke rumah. Okay. Pulang ke rumah. Di rumah itu rumah bekas saudara, bekas rumah saudara. Kita di situ dulu tuh kita punya peran masing-masing. Saya yang bikin apa namanya itu ngeliwat. Berarti hasil dari ngobor sama mancing tuh langsung ngeliwat. Langsung ngeliwat. Nah di situ kakak saya itu cari kayu bakar sama saudara saya. Saya di dapur. Oke. Nyuci beras biasa gitu kan. Kalau di kampung tuh kan pakai apa ya? Tungku. Oke. Kalau bahasa Sundanya hau. Nah, sudah saya siap. Di dapur nih. Biasa nih motong-motong kayak bumbu gitu kan, biasa. Buat bikin sambal. Biasa. Nah, di situ udah beres, sudah apa, saya dipanggil sama saudara saya. Keluar dulu. Nah, saya keluar dulu lah. Kata Anang nih. Kata Anang tuh keluar dulu, Ndra. Nah, saya keluar dulu lah, keluar rumah tuh ya, bukan keluar dari dapur, keluar rumah. Nah, di situ kan ada kakak, ada Anang kan, sama saya. Itu lagi ngurusin ikan sama puyuh. Puyuh. Bersihin. Nah, kata saudara saya, gimana nasi buat ngeliwat udah siap, udah cuman tinggal si kastrolnya dimasukin ke hawu, ke tungku gitu kan, tinggal dimasak lah gitu ibaratnya, tinggal dipasak. Oh ya, oke sip, bagus katanya. Nah udah sekarang kita bikin sambalnya dulu. Berarti tetap bertiga itu Kang Hendra? Tetap bertiga. Kita bikin bikin racikan lah ya, racikan biasa, nyuci dulu buat puyuh-puyuh kayak gitu kan, harus dibersihin biasa. Nah kata saudara saya, angkat aja masukin aja nasinya, kata kakak. Soalnya kan nasi mah nanti juga anget kan, beda sama lauk pauknya kan. Oh ya udah ayo. Nah begitu saya masuk ke dapur, saya heran, tiba-tiba itu nasi liwet itu udah matang. Udah matang? Padahal belum dimasak sama saya. Kok bisa? Justru itu saya juga nggak tau itu. Benar-benar langsung matang aja jadi nasi liwet gitu. Masih panas malah. Wow. Pas saya buka tuh tutupnya tuh, tutup kastrolnya. Uapnya tuh padahal belum dimasukin. Maksudnya belum disimpan di tungku itu. Belum dimasak padahal, baru dicuci berasnya itu. Terus apa yang dirasain Kang Hendra? Kaget aja. Cuman saya nggak bilang. Oke. Saya nggak bilang. Biasa aja saya. Ya karena pikiran saya itu di rumah lah. Bukan di sungai ataupun di kebun gitu, ada di rumah ini gitu kan. Cuek aja saya. Oke, terus? Nah saya balik lagi keluar. Itu udah masak nasi, udah matang kan? Udah nasi udah siap. Ya udah kita goreng ikannya. Kakak saya nggak nanya. Kenapa kan? Padahal baru ya? Masa bentar masak nasi ya? Oke.
nggak ngeh itu kakak saya, saudara saya nggak ngeh. Udah beres, udah, ayo kita masak, kita bareng-bareng lah. Masak bareng-bareng ikan sama ikan puyuh. Kita masak. Nah singkat cerita kita beres lah. Kita beres, kita makan. Kita makan. Nah kita bagi tugas bagi tugas lagi. Saya bagian nyuci nyuci bekas piring kotor makan. Kakak saya sama saudara saya itu ngebersihin yang di bekas yang makan. Ya udah, kata kita habis makan kan kita nggak mungkin langsung nyuci kan, beres-beres, kita nyantai dulu lah, kita ngerokok ngopi gitu sambil nonton bola kan. Nah, kata saudara saya, ya udah yuk, biar pagi-pagi nggak capek, sekarang aja sekalian beres-beres. Ya udah yuk, kamu bagian nyuci. Ya udah yuk, nyuci piring gitu kan. Pas tiba-tiba kesana saya bilang, loh, cucian tuh udah bersih semua. Di kamar mandi tuh bersih semua. Ya kayak nasi tadi, nasi langsung mateng. Iya. Jadi Kang Hendra udah beres-beres, simpen kotor, piring kotor yang gitu tuh, simpen dulu tuh. Iya, disimpan kan di kamar mandi kan, simpan biar nanti ya nyucinya nanti aja dulu kan. Santai dulu, nonton bola. Iya, ngopi, rokok gitu kan. Nah habis itu balik lagi ke belakang ke kamar mandi. Itu udah bersih semua. Udah tertata. Piring-piring udah nggak ada bekas piring kotor aja. Nggak ada, semua bersih semua. Jadi si piring-piringnya udah tertata, disimpan di tempat piring lagi gitu. Iya, kayak gitulah. Kalau di itu disimpannya di apa ya namanya? Kalau rak piring gitu. Di kampung ya. Kayak gitu. Nah, terus setelah ngeliat itu? Setelah itu saya balik lagi ke depan kan sambil ke TV itu orang TV. Cerita. Saya nggak cerita itu sama. Udah beres ya. Udah beres. Saya nggak cerita sama yang itu. Jadi kakak Kang Hendra mah taunya itu dibersihin sama Kang Hendra aja. Iya. Nggak, saya nggak cerita lah ya, nggak. Nah, saya udah tiduran lah. Kita tuh kalau nggak salah jam 4 apa jam 4 lah. Kita tiduran, capek. Nah, saudara saya bangunin saya. Itu bekas kayu bakar udah seliwatan. Lihat dulu, takutnya apinya masih nyala. Iya, saya lihat. Nah, di situ ada cewek lagi ngebersihin kayu bakar itu. Matiin gitu? Iya. Saya bengong. Jujur saya bengong. Kang Hendra ngeliat gini? Iya, saya ngeliat gini itu. Saya bengong. Soalnya apa? Di pas dapur itu kan pohon bambu, banyak pohon bambu kan, kebun kan sana belakangnya. Saya kaget di situ. Heran saya di situ. Loh, saya kayak kaku gitu, kaku. Nah, tiba-tiba dia itu menghilang kan, menghilang. Saya cuma masih kaku. Ngeliatin gitu, ngeliatin aja bengong. Tiba-tiba si cewek itu ada di belakang. Nepuk saya. Merinding guys. Saya nepuk saya. Saya langsung ngelirik kan. Dia ketawa. Senyum. Dia bilang, nasi lewat, cuci piring, dapur udah saya beresin. Udah sok masuk aja. Itu yang saya tahu itu bukan yang saya tahu ya. Emang benar kan? Si cewek itu tuh yang punya rumah dan dia itu udah meninggal. Innalillahi. Saya bilang ke kakak saya, ke saudara saya, kok sebelum situ udah mulai bercerita kan? Apa? Saya tadi ditepuk sama siapa? Sama yang punya rumah. Saya bilang kayak gitu kan ke saudara saya, yang ininya saudara saya ditepuk sama saudara sama yang punya rumah. Yang benar iya. Padahal benar itu rumah itu udah jarang diisi kan? Kosong jarang diisi. Tinggal meninggal. Padahal anaknya ada, cuman anaknya sama kakeknya gitu kan. Nah pas di situ saya bilang, iya biarin lah, jangan aneh. Saya pernah kejadian di situ juga. Oh kata kakak saya. Terus apa? Kata kakak saya, banyak istighfar aja. Oke. Besok, nah singkat cerita tuh pagi-paginya saya ketemu sama kakek saya. Sama kakek saya cerita sama kakek. Semua kejadian dari mulai mancing sampai kemarin sampai terakhir itu ngeliwat. Saya bilang kayak gini. Istighfar aja kamu ya. Kamu tahu ini jalan ini kan saya rumah kakek itu deket jalanan makhluk astral lah. Saya bilang ini tuh jalan makhluk astral, kamu tuh sering lewat sini. Lalu lintas. Makanya kakek tadi nyuruh apa? Kalau jalan ke sini jangan maghrib. Maghrib itu kan lagi apa? Pergantian lah ya. Tong sarupna. Jadi
kermejeunam gitu kan. Ya, nah, situlah kejadian sampai saya 3 hari sakit. Gara-gara itu. Semalaman kejadian itu. Seru ya. Tapi efek dari semua kejadian ini Kang Hendra selain 3 hari ini bukan zaman sekarang. Untuk saat ini ada efek sampingnya enggak, Kang? Enggak ada. Saya enggak kapok, Kak. Hah? Enggak ada kapok-kapoknya saya. Tetap mau datang. Kalau misalkan saya pulang kampung pasti malamnya gitu lagi. Oh, kejadian lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kan itu mah pertama kayak gitu kan. Tapi kesini kalau kesana udah nggak aneh kan. Cuek aja. Tapi tetap takut mah ada. Manusiawi takut mah ada. Makanya setiap kesana pasti saya ngikutin kakak saya aja. Okay. Nggak berani jauh. Berarti kalau ada kakak, Kang Hendra baru berani. Tapi kalau misalkan diajak sama Anang atau sama saudara mah, saya nggak berani. Nggak berani saya. Tapi tetap bakal datang lagi ke tempat sana. Bakal lah. Oh, karena kan kampung halaman ya. Iya. Luar biasa anak Urban sekali lagi. Terima kasih Kang Hendra. Sama-sama. Yang mau bercerita dan berbagi ceritanya ke kita ke anak Urban. Yang jelas Kang Hendra sehat-sehat. Amin. Mudah-mudahan narik ojolnya semakin gacor. Amin. Tidak apa sebutannya kalau sepi itu? Gagu. Anyep Ya, mudah-mudahan nggak anyep ya. Aplikasinya terus gacor. Sekali lagi Kang Hendra terima kasih ya. Amin. Sehat-sehat terus. Jangan lupa anak Urban yang kamu ketinggalan cerita Kang Hendra seperti apa, kamu langsung kepoin aja di YouTube kami di cerita.urban. Jadi nanti bakal ada Kang Hendra di YouTube kami seperti itu. Sekali lagi terima kasih anak Urban hari ini yang telah mendengarkan kami bersama Kang Hendra dan mau mendengarkan cerita yang ada di Kang Hendra. Dan buat kamu anak Urban yang mempunyai cerita misteri yang kamu alamin, kamu langsung aja WhatsApp kami di 0811221063 atau bisa melalui Instagram kami di @urbanradio, atau yang merasa pengen menyaksikan secara langsung ada di www.urban1063fm.com. Sekali lagi terima kasih anak Urban. Sekali lagi Roni ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang tetap membantu Roni di balik layar, ada operator Gita yang akhirnya 2 minggu tidak ketemu, akhirnya kita ketemu. Ada Sabil produser kami dan tim kreatif Sisi yang telah memberikan cerita dan membuat cerita ini semakin hebat, dan 3 pemuda yang selalu membantu Roni di sini, ada Epul, ada Juan, dan ada Isan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu malam Jumat minggu depan dengan cerita-cerita yang menyeramkan di Urban Legend 106,3 FM Urban Radio Visual. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.